Oke, sepertinya ini sudah ter-record. Baik, semoga ini nanti saya bisa sampaikan dengan baik, mudah, dan tidak cepat, sehingga nanti jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui mengenai bahan alam atau senyawa aktif yang dihasilkan dari organisme, baik tanaman maupun mikroorganisme ataupun hewan juga, yang bisa dijadikan kandidat obat, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, di sini ada 3 persyaratan utama yang biasanya menjadi concern bagi pengembang obat, ada potensi, efikasi, dan selektivitas. Potensi di sini dimaksudkan adalah keampuhan obat atau kandidat tersebut dalam mengatasi suatu penyakit. Kemudian di sini ada efikasi, yaitu kemanjurannya, dan selektivitas. Namun, dari ketiga ini memang penting, tapi tentunya harus didukung dengan parameter penentu yang lain, sehingga obat atau senyawa aktif tersebut benar-benar dapat digunakan atau dikembangkan menjadi senyawa atau obat terapeutik yang nanti memberikan respon yang diharapkan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, ini masuk di dalam kemarin di bagian farmakokinetik, yaitu ADME. Saya ingatkan lagi untuk yang lupa, A itu untuk absorpsi, AD untuk absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, selain ADME juga terkadang perlu diperhatikan toksisitasnya, sehingga di sana masuklah toksisitas sebagai parameter penentu juga apakah senyawa ini bisa dikembangkan menjadi obat. Nah, tentunya yang harus menjadi poin utama baik dari persyaratan atau parameter tadi yang harus dipenuhi, ini adalah obat harus mampu mencapai sisi aksi atau sisi aksi dan aktifnya atau reseptornya pada waktu dan konsentrasi yang cukup untuk menghasilkan efek yang diharapkan. Waktu di sini menentukan apakah nanti efek terapeutiknya muncul seberapa lama, butuh waktu yang lebih cepat atau tidak, dan di sini konsentrasi tentunya nanti juga berpengaruh terhadap sifat toksik dari senyawa tersebut. Sehingga di sini waktu dan konsentrasi itu juga harus diperhatikan pada saat obat ini diaplikasikan dan kemudian nanti akan memberikan atau mengeluarkan responnya. Nah, kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan di sini untuk dia bisa dikembangkan menjadi obat setelah dia diminum, di sini adalah oral administration. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama bahwa obat itu harus mampu bertahan pada lingkungan asam di lambung. Jangan sampai obat itu rusak pada saat masuk ke lingkungan asam. Jadi dia terdegradasi, terpecah menjadi bentuk lain yang pada saat bertemu dengan reseptor itu sudah tidak berpengaruh. Yang kedua, absorpsi ini biasanya terjadi di usus halus, sehingga pada saat obat masuk, dia harus bisa mencapai bagian penyerapannya untuk masuk ke peredaran darah. Di sini adalah usus halus, sehingga obat tersebut jangan sampai menjadi bentuk yang terionisasi. Karena biasanya obat itu akan masuk atau bisa terserap jika dia masih bentuknya tidak terionisasi, jadi masih bentuk molekul. Nah, kemudian yang ketiga, metabolisme yang terjadi di saluran pencernaan ini juga perlu diperhatikan sehingga obat itu harus didesain sebaik mungkin agar dia tidak mudah rusak oleh enzim-enzim pencernaan maupun dia teroksidasi selama proses metabolisme tersebut.
Jadi di sini ada 3 poin, dia harus bisa bertahan di lingkungan asam, dia tidak boleh terionisasi sebelum mencapai titik penyerapannya, dan yang ketiga dia tidak boleh rusak akibat enzim-enzim pencernaan ataupun proses oksidasi yang berlangsung selama metabolisme berlangsung. Nah, di sini yang saya berikan poin terakhir bahwa satu yang perlu diperhatikan, obat harus dalam bentuk tidak terionisasi untuk dapat melewati membran sel dan nantinya masuk ke aliran darah. Pada saat sudah masuk ke aliran darah, maka nanti dia bisa mencapai reseptor utamanya. Nah, nanti ini juga akan kita temui di pertemuan selanjutnya. Jadi, yang menjadi poin bahwa bentuknya tidak boleh sampai bentuk terionisasi. Ya, oke. Nah, kemudian karakteristik lainnya apa? Nah, di sini ada beberapa macam, tidak perlu dihafalkan, jadi harus dipahami saja bahwa yang pertama, kemarin adik-adik masih ingat di mana obat ini bisa berasal atau bisa digolongkan sebagai obat kimiawi dan biofarmasetika. Nah, tentunya yang pertama, obat itu harus bebas dari mutagenesis. Artinya dia tidak boleh menyebabkan terjadinya mutasi pada saat dia masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua, bebas dari teratogenik, artinya dia tidak boleh mengganggu pertumbuhan dari embrio atau pembelahan sel sehingga bisa berkembang sehingga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Kemudian yang ketiga, kestabilan kimiawi, artinya tadi bahwa dia harus bisa stabil pada lingkungan yang ekstrim, asam maupun basa. Kemudian dia juga harus stabil pada saat bertemu dengan enzim-enzim yang terlibat dalam proses metabolisme. Kemudian yang keempat, yaitu sintetik atau biological accessibility, artinya dia harus bisa diproduksi atau diperbanyak baik secara sintetik maupun secara biologis. Kemarin kita sudah tahu ya, ada beberapa inovasi di bidang bioteknologi yang bisa digunakan dalam perkembangan obat. Kemudian yang kelima, ini terkait dengan harganya, bahwa biaya yang dikeluarkan pada saat obat itu ditemukan atau senyawa aktif itu ditemukan hingga dikembangkan menjadi kandidat obat, itu pada akhirnya biaya yang dikeluarkan itu banyak, namun nanti pada saat sudah dijual atau dikomersialkan itu harganya harus terjangkau, harus bisa diakses atau dibeli oleh masyarakat. Sehingga kembali lagi bahwa cost di sini sangat penting. Kemudian yang keenam, kemampuan untuk dipatenkan. Nah, di sini mungkin saya bisa tambahkan kemarin untuk yang bertanya mengenai obat paten dan obat generik. Nah, setelah saya mencari tahu juga, senyawa aktifnya sama. Jadi kandungan senyawa aktifnya sama, hanya bedanya kalau obat paten itu harus ada biaya yang dikeluarkan oleh suatu industri yang mematenkan obat tersebut, karena obat paten ini hanya berlaku 15 sampai 20 tahun. Nah, jika tidak diperpanjang, maka obat paten ini bisa diproduksi oleh industri farmasi lainnya. Sehingga harganya, obat ini bisa menjadi obat generik. Nah, karenanya antara obat generik dengan obat paten itu banyak yang bertanya, apakah obat paten ini lebih ampuh dibanding dengan obat generik? Jika misal keampuhannya sama, kenapa harganya bisa berbeda? Itu tadi karena ada biaya yang dikeluarkan untuk mematenkan obat tersebut. Jadi seperti ada lisensi bahwa ini adalah obat paten dan hanya bisa diproduksi oleh industri tertentu. Sedangkan industri lain tidak boleh memproduksi sampai patennya ini habis. Begitu. Kemudian yang ketujuh, clinical efficacy,
Tadi kita sudah lihat ya bahwa efikasinya ini secara klinis itu harus tinggi agar bisa memberikan atau menyembuhkan, mengobati penyakit tersebut. Kemudian yang kedelapan ini solubility, ini masih berkaitan dengan kestabilan kimiawinya dia. Dia harus soluble tapi ada beberapa yang dia boleh soluble di air, ada beberapa yang memang dia harus bisa tersimpan di dalam lemak. Kemudian yang kesembilan, kemudian dan kesepuluh itu berkaitan dengan formulasinya, bahwa formulasi ini juga harus bisa diterima. Baik nanti metode untuk dia dimasukkan atau dikonsumsi itu bagaimana. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan masalah efek samping yang dihasilkan. Idiosyncratic problem ini yang saya pahami itu adalah masalah terkait dengan efek samping yang dia tidak diprediksikan sebelumnya. Jadi, seperti misal alergi yang muncul untuk beberapa kasus dan hingga misal kematian yang bisa disebabkan akibat konsumsi dari obat tersebut. Nah, makanya dia harus obat ini harus bisa atau semua kandidat obat ini harus benar-benar bisa bebas atau efek sampingnya ini rendah, sehingga aman nanti untuk bisa dikonsumsi oleh penderita. Nah, tadi hanya untuk pengantar, secara umum setelah kita mendapatkan senyawa penuntun, itu strategi apa yang bisa kita kembangkan? Karena senyawa penuntun pun tidak semuanya, atau lead compound itu tidak semuanya memberikan respon yang baik secara langsung, tapi juga terkadang perlu dimodifikasi agar responnya meningkat, tapi efek sampingnya turun. Di pertemuan sebelumnya saya sudah berikan beberapa contoh terkait hal itu. Yang pertama di sini ada variasi substituen yang meliputi ada perubahan ukuran, kemudian bentuk dan polaritasnya. Kemudian yang kedua ini adalah ada extension or contraction of structure. Artinya ada perubahan ukuran rantai samping ataupun cincin untuk dia bisa memanjangkan dari strukturnya ini yang nanti berkaitan dengan sifat lipofiliknya. Dan yang ketiga ada ring closure, variation, or fusion. Jadi ada tiga, baik pembentukan cincin, variasi dari cincin rantai sampingnya, ataupun penyambungan. Jadi dua cincin digabungkan agar memberikan respon yang baik. Kemudian yang keempat ada juga penyederhanaan structure, dan yang kelima rigidification of structure. Artinya struktur itu kekakuannya mau seberapa besar, mau seberapa tinggi, karena nanti kan dia harus bertemu dengan reseptor. Nah, jadi ini adalah 5 strategi optimasi, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi ini secara singkatnya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke hal tersebut, di mana pengembangan dari senyawa penuntunnya, di sini kita tahu bahwa kandidat obat itu adalah suatu senyawa penuntun yang dia memiliki aktivitas biologis tertentu. Mungkin adik-adik belum terbayangkan dan bisa mungkin dibayangkan bahwa oh ada senyawa yang misal di dalam temulawak atau di dalam jahe yang dia bisa berfungsi sebagai antibakteri. Nah, tapi kan antibakterinya spektrumnya kita belum tahu dan komponennya yang di dalamnya itu apa sih yang memberikan aktivitas tersebut. Nah, namun saat kita sudah cek dan ternyata ada aktivitas farmakologinya, maka kita bisa gunakan komponen itu untuk atau sebagai bahan awal dari pengembangan obat. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat dia akan dikembangkan sebagai bahan awal obat. Yang pertama adalah
Hasil pengembangan atau modifikasinya itu harus menghasilkan senyawa yang lebih poten, lebih spesifik, aman, dan memiliki efek samping yang minimal. Kemudian yang kedua, dia harus memberikan perubahan spektrum aktivitas, mungkin dari yang broad menjadi lebih narrow. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa memodulasi. Memodulasi ini meningkatkan efek farmakokinetik yang dihasilkan. Masih ingat ya tadi farmakokinetik itu ada absorption, distribution, kemudian metabolism, dan excretion. Nah, dia harus bisa memodulasi dari keempat komponen tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu pengembangan substitusi untuk senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan memiliki efek samping yang minimal. Ini ada beberapa contoh yang ingin saya berikan. Semoga nanti bisa diikuti. Di sini adalah yang pertama contohnya pengembangan amfetamin menjadi metamfetamin yang lebih poten sebagai perangsang sistem syaraf itu, saya tipu syaraf pusat. Jadi dari amfetamin disintesis menjadi metamfetamin. Nah, tentunya dari segi struktur yang pertama sebelah kiri ini adalah amfetamin dan yang sebelah kanan adalah metamfetamin. Di mana penambahan gugus metil pada bagian NH2-nya, bagian nitrogennya ini ternyata mengubah dia menjadi lebih poten, lebih ampuh untuk merangsang sistem syaraf pusat. Nah, selain itu, di sini juga ada yang kedua, pengembangan sulfanilamid, yaitu antibakteri topikal. Jadi, antibakteri topikal ini hanya mengurangi bagian luar saja, jadi lebih spesifik targetnya. Menjadi turunan sulfonamid sebagai antibakteri sistemik. Nah, di sini sistemik beda antara topikal dan sistemik. Kalau sistemik itu ada seperti efek lain, misal dia tidak hanya menyebabkan gatal, tapi juga menyebabkan atau terjadi inflamasi. Jadi tidak hanya gatal saja, tapi ada inflamasi. Sehingga di sini dengan adanya perubahan atau pengembangan dari sulfanilamida menjadi sulfonamida, ini terjadi perubahan efek terapeutik yang dihasilkan dari antibakteri topikal menjadi antibakteri yang sistemik. Nah, perbedaannya di mana? Di sini adalah sama, sebelah kiri adalah sulfanilamida, kemudian di sebelah kanan adalah sulfonamida. Perubahannya di sana ada penambahan cincin masih pada bagian nitrogen. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah pengembangan asam salisilat yang mana kita tahu bahwa asam salisilat itu berfungsi sebagai analgesik. Asam salisilat sendiri, jika misal dikonsumsi, ini bisa menyebabkan efek samping pada yaitu iritasi pada lambung. Nah, dengan adanya perubahan pada strukturnya, yaitu penambahan satu cincin bensen dengan 2 fluoride di sana, itu menjadi diflu. Misal ini menyebabkan konsumsi dari obat ini masih tetap berfungsi sebagai analgesik, namun tidak menyebabkan iritasi pada lambung, sehingga relatif lebih aman. Nah, ini adalah 3 contoh dari pengembangan substitusi, pengembangan gugus fungsi untuk senyawa penuntun agar menjadi lebih poten, spesifik, aman dengan efek samping yang minimal. Oke, itu yang pertama. Semoga bisa diikuti ya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan spektrum aktivitas. Di sini ada beberapa kriteria. Berarti yang pertama yaitu dia mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik.
Jadi aktivitas dari agonis menjadi antagonis. Kemudian yang kedua, agar memberikan spektrum aktivitas yang lebih baik, maka perlu dilakukan pemisahan komponennya. Jadi komponennya harus dipisah-pisahkan melalui proses purifikasi untuk mendapatkan senyawa dengan spektrum yang baru dan spesifik tentunya. Yang ketiga yaitu melakukan kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Untuk menaikkan spektrum aktivitasnya, maka bisa dilakukan kombinasi satu obat dengan obat yang lain. Tapi perlu diperhatikan, apakah nanti efek yang dihasilkan adalah sinergis atau dia justru efeknya antagonis, jadi bertolak belakang. Jadi tidak asal mencampur. Kemudian yang keempat, tentunya dengan melakukan perubahan spektrum aktif, melakukan modifikasi yang tujuannya mengubah spektrum aktivitasnya, itu diharapkan bisa memperkecil efek samping dari konsumsi obat tersebut. Dan yang terakhir, ini menjadi lebih selektif. Jika tadi sudah dipisahkan, kemudian spektrumnya sudah menjadi menyempit, maka dia harusnya jauh lebih selektif terhadap spesies ataupun reseptor organ tertentu. Jadi tidak ke semuanya. Nah, biasanya untuk yang selektif ini sangat diperlukan untuk obat-obat yang membutuhkan atau memiliki target spesifik seperti obat kanker, itu kan benar-benar harus kalau misal hanya kanker paru-paru, jangan sampai obat itu merusak sel-sel yang lain. Karena dengan menggunakan treatment obat itu yang biasanya jauh lebih reaktif dan keras, maka sel-sel yang lain juga akan rusak. Nah, sehingga di sini selektivitas itu sangat perlu dan harus diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu modulasi farmakokinetik. Di mana di sini saya berikan keterangannya bahwa formulasi farmakokinetik di sini dimaksudkan untuk mengatur ketersediaan baik secara biologis maupun fisiologis dari senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekulnya. Nah, ketersediaannya di sini maksudnya ketersediaan pada saat dia sudah coba masukkan atau dikonsumsi. Sehingga yang pertama ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat modifikasi senyawa untuk meningkatkan efek farmakokinetiknya. Yang pertama adalah hubungan antara dosis dengan efek. Di sini ada beberapa contoh, kita sudah tahu ya kalau dosisnya ini sangat mempengaruhi efek apa yang akan ditimbulkan. Di sini contohnya adalah pengembangan turunan bensil penisilin agar dia lebih tahan terhadap asam lambung dan nanti dapat diberikan secara oral. Nah, contohnya di sana adalah ampicillin. Nah, dengan dia bisa diberikan oral dan tahan terhadap asam lambung, nanti efeknya ini bisa muncul. Jadi dia tidak rusak akibat asam lambung. Kemudian yang kedua yaitu modulasi hubungan waktu dengan kadar. Mau seberapa cepat respon obat tersebut bergantung pada kadar tertentu. Di sini ada dipengaruhi di mana apakah obat ini mau menjadi sediaan depo, yaitu depo itu di lemak, apakah dia akan tersimpan di lemak atau lepas lambat sehingga memberikan efek obat ini menjadi lebih lama. Atau kita mengharapkan bahwa sediaan obat tersebut bisa diberikan melalui intravena, sehingga nanti respon yang diberikan akan lebih cepat. Jadi ini nanti bergantung pada bentuk dan sifat lipofilik yang mau
atau ingin dikembangkan di obat ini. Jika dia ingin lebih cepat, maka harusnya bisa diberikan melalui intravena. Dan dia tidak boleh memiliki sifat lipofilik yang tinggi. Tapi jika misal dia ingin dilepaskan secara perlahan-lahan, artinya responnya lama, maka obat tersebut lipofiliknya harus lebih tinggi sehingga bisa tidak langsung bertemu dengan reseptor, tapi bisa disimpan di jaringan lemak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Nah, di sini, jika obatnya ini adalah hidrofilik kuat, maka dia tidak akan mudah untuk menembus membran biologis. Karena kita tahu membran biologis itu juga dia memiliki sifat hidrofobik dan efektif pada kompartemen tertentu. Nah, ini di sini dengan dia mengubah substituennya tadi sehingga menjadi lebih hidrofilik, lebih larut atau suka larut di dalam air, maka nanti akan kesulitan pada saat menembus bagian membran biologis. Oke, itu tadi adalah 3 tujuan dari modifikasi pengembangan senyawa penuntun. Nah, sekarang kita akan masuk ke prosedur pengembangan dari obat. Sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan dahulu? Ibu bisa balik ke slide sebelumnya nggak, Bu? Oke, slide yang mana? Ini? Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Udah, makasih, Bu. Diapain, Dek? Mau catat judulnya dulu, Bu. Belum selesai. Oh, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya lihat di kolom chat, sepertinya belum ada. Oke, kompartemen itu adalah bagian dari dia mau disimpan di mana dan targetnya di mana. Jadi, obat itu kan punya bagian-bagian atau target reseptor tertentu. Nah, reseptornya ini mau di bagian organ yang mana? Karena jika misal dia hidrofilik kuat, maka dia akan, karena sulit menembus, ya dia akan mudah untuk terekskresikan saja. Pada akhirnya, hanya bagian kecil yang bisa masuk ke membran dan nanti bertemu dengan reseptornya. Atau dia memang ingin dibuat lebih ke bisa disimpan di jaringan lemak sehingga nanti lepasnya obat ini adalah atau senyawa aktifnya ini pelan-pelan. Jadi efeknya lebih lama dan lambat begitu. Gitu, Catherine. Oke. Semoga ini nanti bisa on time ya selesainya. Baik, sekarang kita akan masuk ke prosedur pengembangan obat. Di sini yang pertama, nanti di sini saya lebih banyak memberikan ada contoh-contohnya sehingga mempermudah kalian untuk membayangkan. Yang pertama adalah pembuatan seri senyawa homolog. Homolog di sini dia sama strukturnya atau jadi komponen utamanya ini sama, tapi ada sedikit perbedaan di sana. Namun harapannya sifat dan nanti efeknya, sifatnya sama, efeknya meningkat. Nah, pembuatan seri senyawa homolog ini bisa dilakukan dengan melakukan perpanjangan senyawa hidrokarbon, sehingga nanti akan berpengaruh ke sifat lipofiliknya. Nah, dengan dia melakukan pemanjangan rantai hidrokarbon, maka dia bisa mengubah sifat fisika dan kimia dari senyawa
penuntun tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi aktivitas biologis. Nah, di sini contohnya adalah seri homolog N-alifatik alkohol dengan N-alkyl resorcinol sebagai antibakteri. Nah, di sini senyawa yang saya berikan contoh di situ adalah N-alkyl resorcinol, di mana baik dia bentuk alifatik maupun alkyl itu bisa digunakan sebagai antibakteri. Nah, kemudian yang di sini ada 5 prosedur. Saya tidak berikan contohnya karena di sini saya rasa akan lebih sudah mudah dipahami karena sudah disinggung di depan tadi. Yang kedua adalah perubahan jenis atau posisi substituen pada rantai samping. Tadi bisa diingat di sana ada amfetamin dan metamfetamin tadi. Kemudian yang ketiga di sini adalah penggantian bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada. Bentar. Nah, kemudian yang keempat ada penyederhanaan struktur. Yang kelima adalah konversi produk alami, artinya konversi di sini ingin mengubah produk yang dia dihasilkan secara alami, kemudian diubah, dimodifikasi menjadi senyawa secara sintetis, secara mungkin melalui laboratorium ataupun bisa menggunakan teknik DNA rekombinan yang kemarin yang kita pelajari untuk mengembangkan dia menjadi struktur senyawa lain dengan efek yang sama. Kemudian yang keenam yaitu modifikasi dengan petunjuk tetapan kimia fisik dari substituen. Nah, nanti di yang keenam ini modifikasi mengenai sifat fisikokimia dari substituen nanti akan lebih kita dalamkan di bagian belakang di pertemuan yang lain. Nah, sebelum itu mungkin yang ingin saya dalamkan di sini sebelum masuk ke yang poin keenam untuk pertemuan yang lain, ini adalah yang ketujuh. Modifikasi ini menggunakan sifat isosternya. Isoster dari senyawa itu. Yang kita sebut di sini adalah bioisoster. Bioisoster itu apa? Nah, di sini adalah molekul yang gugus fungsional atau atomnya dimodifikasi untuk memperoleh molekul baru dengan aktivitas biologis yang terkait dengan parent molekulnya, dengan molekul awalnya. Nah, di sini akan terjadi perubahan sifat fisiko kimia dari molekul yang meliputi ada ukuran, ada bentuk, kemudian ada distribusi elektronik, kelarutan, pKa. pKa ini berkaitan dengan keasaman dan reaktivitas kimianya. Oke. Yang mana dari perubahan sifat fisikokimia ini tentunya akan menyebabkan terjadinya perubahan farmakodinamik. Adik-adik masih ingat farmakodinamik ini lebih ke arah apa? Ada yang mau menjawab sekaligus di sini kita mengingat-ingat. Halo, ada yang masih ingat farmakodinamik itu apa? Kalau tidak, saya panggil nih, coba. Rani Anastasia masuk.
Oke, Sarah. Coba Rani. Rani ada di sini. Halo, ini kalau nggak ada respon, saya anggap nggak hadir ya. Oke, ini saya nggak ada respon dari Rani, jadi baik. Coba saya mau tahu Bernadette Valencia Kristianto. Halo? Ya, Bu. Oke, ya ada ya hadir berarti. Gimana Valen ya panggilannya? Ya, Apa itu Bu. farmakodinamik? Coba itu di pertemuan awal. Tentang ini, Bu. Kalau setahu saya tentang studi tentang efek biokimia dan fisiologi obat. Oke, maksudnya bagaimana? Eh, kayak bagaimana obat itu kayak mempengaruhi apa ya? Kayak pengaruh efek obat kimia dan fisiologi, terutama obat farmasi gitu loh, Bu. Kayak efek obat ke organisme. Ya, ya benar. Jadi untuk yang farmakodinamik itu kita lebih mempelajari di situ ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana obat itu berinteraksi dengan reseptor dan setelah dia bertemu dengan reseptornya, efek apa yang nanti akan ditimbulkan. Oke, ini udah banyak yang berkomentar. Oke, jadi di sini perubahan farmakodinamik dan tentunya perubahan farmakokinetik yang meliputi ada potensi, selektivitas, bioavailability, dan metabolismenya. Udah cukup jelas ya tadi, tentu dengan ada perubahan dari gugus atau gugus fungsinya, ada modifikasi dan menghasilkan molekul baru, maka baik pada saat dia masuk ke ADME maupun ke reseptornya di sana akan ada perubahan baik dari keampuhannya, selektivitasnya, availabilitasnya di dalam tubuh dan nanti metabolismenya. Nah, di sini untuk bioisosterik replacement, jadi penggantian dari gugus fungsinya itu dibagi menjadi dua. Ada yang classical, biasanya diubah di sana menggunakan, misal untuk monovalen, perubahan dengan gugus fluorin, hidroksi, kemudian NH2, CH3, Cl, dan SH. Nah, di sana, misalnya untuk yang classical ini, sifat fisiko-kimianya masih sama. Tapi efeknya yang ditimbulkan, efek samping atau efek terapeutik yang ditimbulkan tetap berbeda. Nah, kemudian yang di bawah itu ada non-classical, yaitu ada kesamaan aktivitas biologis dengan meniru penataan spasial. Penataan spasial itu maksudnya penataan ruang. Kalau adik-adik masih ingat, ada isomer ruang, ada bentuk R, ada bentuk S, cis, trans. Kalau lupa, diingat-ingat lagi di kimia organik. Oh, materi dan energi. Kemudian ada sifat elektronik dan sifat fisiko-kimia lainnya. Jadi ada dua. Apakah ini perlu dihafal, Bu? Saya rasa tidak perlu, hanya untuk informasi kalian bahwa di sini yang ingin saya tekankan, senyawa penuntun atau senyawa yang kalian peroleh dari tanaman atau dari mikroorganisme atau dari hewan
itu bisa dimodifikasi dengan beberapa parameter yang harus diamati. Jadi kalau classical ini ada class monovalen, bivalen, trivalen, dan ring equivalent. Sedangkan kalau non-classical, hidroksil group, carbonyl group, carboxylic acid, halogen, dan spacer group. Jadi hanya perbedaan di pembagiannya. Nah, contoh dari bioisoster itu apa? Di sini ada salah satu contohnya, yaitu petidin. Petidin ini merupakan lead compound atau senyawa penuntunnya. Nah, bagian bawah itu adalah senyawa analognya. Senyawa analog itu yang sudah dimodifikasikan. Di sana bisa kita baca bersama-sama ya, bahwa yang sebelah kiri itu adalah analog dari petidin dengan penambahan atom oksigen sebagai linker, sebagai penyambung. Untuk menggantikan, yang di sebelah seterusnya itu digantikan dengan atom nitrogen dan seterusnya digantikan dengan atom karbon. Nah, ternyata dengan mengubah linkernya saja atau penghubungnya dari oksigen menjadi nitrogen, kemudian menjadi karbon, itu ternyata juga mengubah efek analgesik yang ditimbulkan. Yang mana yang paling poten itu paling ampuh itu adalah nitrogen. Nitrogen analog di mana dia 80 kali lebih ampuh. Kemudian baru karbon dan yang terakhir adalah oksigen. Jadi senyawa lead compound-nya itu setelah dikembangkan menjadi senyawa analog yang mana linkernya itu adalah nitrogen, ini menjadi jauh lebih ampuh dibanding dengan yang lainnya, bahkan dengan senyawa penuntunnya. Nah, kemudian yang lain di sini adalah aminopirin menjadi propylphenazone. Strukturnya kalau kita lihat perbedaannya itu di bagian warna ungu, yang satu adalah nitrogen, yang satu adalah karbon. Nah, di sini ceritanya dulu awalnya adalah dia berfungsi sebagai analgesik dan antiinflamatori. Tapi ternyata aminopirin itu juga dapat menyebabkan karsinogen, dapat menyebabkan terjadinya kanker. Akhirnya coba dimodifikasi, dikembangkan dengan diubah bagian N-nya menjadi C. Itu ternyata sifat karsinogennya menjadi hilang. Jadi di situ maka ada tulisan detoksifikasi, artinya ada pengurangan sifat toksiknya. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, itu cara menghilangkan N-nya bagaimana gitu kan. Yang pertama pasti bisa melalui skala laboratorium, melalui sintesis. Yang kedua juga terkadang kita bisa mengembangkannya dari atau menggunakan mikroorganisme yang menjadi tempat untuk dia memproduksi senyawa itu. Oke, itu ada efek apakah berlawanan kompetisi antar reseptor. Maksudnya gimana, Willy, yang pertanyaanmu? Oh, ini jawab yang sebelumnya ya? Sorry. Saya kira itu adalah pertanyaan. Hah? Jawab tambahan untuk yang sebelumnya. Oh ya, oke, sorry. Nah, jadi ini ya untuk yang bioisosterik. Oke, next kita akan berlanjut. Bu, Nah, boleh kembali ke slide sebelumnya, Bu? Yang mana ini? Ya, di situ kan ada garis bawah detoksifikasi. Bisa dijelaskan? Ya, detoksifikasi di sini artinya dia ingin menghilangkan sifat toksiknya. Jadi bukan dari
dari aminopirin yang tadinya sifat toksiknya itu ada, yaitu sebagai karsinogen. Nah, dengan dia diubah dari gugus N-nya itu menjadi C, jadi itu NCH3 2 kali menjadi C CH3 2 kali. Ini kan kalau yang bagian ini nggak ada hanya ini berarti dia C. Nah, itu menjadi propilfenazon, itu dia hilang sifat karsinogeniknya. Tapi analgesik dan antiinflamatorinya masih tetap bertahan. Begitu. Oke, baik Bu. Nah, kemudian yang ke-8 ini adalah pemisahan campuran isomer. Tadi saya sudah sempat singgung ya, ada R, ada S, kalau adik-adik masih ingat. Ada susunan cis, ada susunan trans, itu biasanya di asam lemak, itu sering kita temui. Nah, di sini tentu kembali kita harus mengingat terkait dengan stereokimia, yaitu penataan ruang relatif atom yang membentuk struktur molekul tersebut. Penataan ruang artinya kita lihat dia dalam bentuk 3 dimensi. Apakah hidroksi ini menjauhi atau dia ada di depan kita atau di samping kita. Nah, ini nanti diingat kembali ya. Kalian sepertinya dapat deh waktu materi energi. Nah, kenapa? Karena di sini yang pertama, pada saat kita bicara mengenai isomer, apalagi isomer ruang, itu kita biasanya menemukan ada karbon kiral. Karbon kiral ini adalah karbon yang mengikat 3 hingga 4 gugus fungsi yang berbeda. Nah, di sini kiralitas itu ternyata memegang peranan penting pada saat memberikan respon farmakologisnya. Nah, maksudnya itu bagaimana? Dengan adanya perbedaan tadi cis atau trans, R atau S, itu jika dia dalam bentuk campuran, jadi pada saat kita mengambil senyawa aktif dari tanaman kan kita tidak tahu apakah dia itu R atau dia S, struktur ruangnya atau struktur 3 dimensinya itu kayak apa. Apakah dia bentuknya cis atau dia bentuknya trans, karena kita tidak melakukan identifikasi terhadap hal itu, kan kita hanya mengecek. Oh, dia masuk golongan alkaloid. Oh, setelah aku GCMS ternyata mendapatkan senyawa X, Y, tapi tidak tahu apakah dia itu pada saat bentuknya kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, oh, dia itu tergolong dalam R, dia tergolong dalam RS, kita tidak tahu. Sehingga biasanya kita di sini kembangkannya sebagai kandidat obat rasemat. Rasemat itu campuran dari struktur 3 dimensi yang R atau S, stereokimia yang cis atau trans, begitu. Nah, di sini efek farmakologis yang diinginkan itu biasanya berada dalam satu enantiomer. Nah, enantiomer itu di mana dia memiliki strukturnya ini dia bisa kalau misal dicerminkan dan diputar itu dia sama. Sedangkan stereoisomer yang lainnya itu tidak aktif secara farmakologis atau memiliki efek farmakologi yang berbeda. Nanti kita lihat bareng-bareng. Semoga menjadi lebih mudah. Nah, di sini karenanya obat yang kiral tadi atau rasemat itu sebaiknya diuraikan menjadi isomer stereokimia murni sebelum dilakukan pemeriksaan farmakologis. Nah, di sini adalah beberapa contoh. Ada enantiomer, komponen utamanya atau lead komponnya tadi adalah thalidomide, baik bentuk R atau S. Nah, di sini dilihat ya. Ini tuh strukturnya sama. Hanya kalau posisi atau gambarnya kayak gini yang bentuknya segitiga, kemudian dia itu hitam penuh, itu artinya dia ada di sebelah kanan
kita. Kalau kita lihat itu dia ada di kanan atau dia ada di depan kita, gitu. Nah, di sini dengan perbedaan seperti ini saja itu dia ada dua, ada R dan ada S. Kemudian bagian bawah juga ini sama kalau kita lihat. Ini struktur bagian atasnya tuh sama, hanya kalau bentuknya putus-putus itu artinya dia menjauhi kita. Kalau dia bentuknya garisnya tuh hitam penuh, itu dia ada di depan kita. Nah, di sini dulu thalidomide itu bentuknya adalah campuran rosmark, digunakan sebagai mild sleeping agent, jadi obat tidur. Yang mana digunakan untuk men-treat juga, untuk merawat atau mengurangi morning sickness pada ibu yang hamil. Namun, ternyata setelah thalidomide ini digunakan, dikonsumsi, ternyata ada ibu yang mengalami perkembangan janinnya itu tidak sempurna. Jadi perkembangan janinnya ini tidak sempurna sehingga setelah itu penggunaan obat ini dihentikan dan dicek. Ternyata ada perbedaan stereokimia di sana, ada R dan ada S. Nah, yang setelah dipisahkan, yang R ini yang dia bisa berfungsi sebagai mild sleeping agent dan juga untuk mengurangi morning sickness. Sedangkan S-nya ini yang dia ternyata sifatnya adalah teratogen. Nah, dari sini maka saat perkembangan obat, orang yang mengembangkan obat atau industri itu mulai memisahkan bagian R dan bagian S agar bisa diketahui manakah yang memberikan efek yang baik dan manakah yang ternyata memberikan efek samping, begitu. Jadi jangan sampai bentuknya adalah bentuk campuran. Nah, kemudian yang ke-9 ini adalah transformasi mikroba. Jadi maksudnya obat itu juga bisa dikembangkan melalui mikroba dengan cara mengubah materi atau bahan-bahan, mengatur pada bahan-bahan yang ada pada media pertumbuhannya. Nah, di sini yang pernah orang lakukan itu adalah biosintesis antibiotik oleh mikrobia, yang mana biosintesisnya tersebut dipengaruhi oleh zat-zat yang ditambahkan dalam medium peragiannya. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah penambahan asam fenilasetat pada kultur jamur Penicillium sp. Dan dia menghasilkan penicillin G. Sedangkan kalau kita tambahkan jenis asam lain yaitu fenoksiasetat, maka dia akan menghasilkan fenoksimetilpenicillin atau penicillin V. Jika adik-adik lihat di sini, penambahan asam ini ternyata berpengaruh pada pembentukan penisilinnya. Kalau asam fenilasetat ternyata menambahkan gugus bensil di sana. Sedangkan kalau fenoksiasetat ternyata menambahkan gugus fenoksimetil. Dan tentu untuk penisilin G dan V ini adalah penisilin yang berbeda. Oke, itu tadi adalah mengenai 9 step, 9 langkah dalam proses pengembangan senyawa penuntun. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum? Bu, ini biasa kan tambahan asam ini, misalnya dia ada tentunya ada ini ya, kadarnya tertentu ya, yang dia bisa ditransformasi. Kalau dia kelebihan pasti kayaknya mati juga ya. Iya. Jadi pasti sudah dilakukan optimasi pada kadar yang mana dia bisa digunakan dan bisa menginduksi. Kan ini seperti digunakan untuk menginduksi produksi dari antibiotik tersebut. Antibiotik ini kan biasanya dia bentuknya adalah peptida, sehingga pasti dipengaruhi pada kadar berapa dia bisa menginduksi tapi jamurnya tidak mati. Begitu.
pasti dilakukan optimasi. Oke, Dan pasti murni gitu nggak, Bu? apanya? Senyawa yang dihasilkan murni nggak? Nah, untuk bertahan murni atau tidak, kalau kita bilang dalam satu jenis, misal bensil penisilin atau penisilin J saja. Nah, mungkin tidak hanya J, biasanya dia ada beberapa jenis, tapi yang paling banyak itu ada satu. Nah, kembali lagi, murni tidaknya itu juga kita harus lihat dari stereokimianya. Karena pasti bentuknya campuran. Apakah campuran itu memberikan efek terapeutik dan efek samping yang sama atau tidak? Nah, itu juga perlu dilakukan studi lanjut. Gitu. Jadi pada saat nanti kalian skripsi kemudian bilang, oh ini bisa digunakan sebagai antibakteri atau ini antiinflamasi. Nah, tapi kita juga aware bahwa tapi saya tidak tahu stereokimianya bagaimana, bahwa yang mana sebenarnya yang memberikan efek bagus itu, begitu. Baik. Nah, kalau murni juga itu tergantung pada saat kita melakukan transformasi ya, Dik ya. Pada melakukan transformasi, gen yang kita masukkan itu apakah hanya satu saja atau dia satu rangkaian yang memang diinsertkan ke situ. Nah, itu juga dipengaruhi gennya, bagian gen yang kita masukkan pada saat melakukan transformasi. Itu juga berpengaruh. Oke. Belum ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada, kita masih ada waktu sebelum saya lanjutkan. Sepertinya tinggal beberapa slide lagi. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan ada kuis dari pertemuan sebelumnya. Sekarang saya minta tolong kalian untuk mengeluarkan kertas. Oke, sudah lagi. Nah, kembali di sini, untuk obat tentu yang harus diperhatikan, tadi kalian sudah mempelajari mengenai modifikasi strukturnya untuk mengembangkan senyawa penuntun. Nah, di sini adalah penetrasi membran, bahwa kita harus tahu bahwa hasil modifikasi itu senyawanya harus bisa menembus membran agar nanti bisa bertemu dengan reseptor. Nah, di sini menembus membran dan memungkinkan konsentrasi efektif untuk membangun target terapeutik. Sehingga dari hal itu, maka kita harus yakin dan tahu bahwa struktur dan sifat fisikokimia dari obat tersebut bagaimana, karena perannya ternyata sangat penting. Ada beberapa aturan empiris dalam pengembangan obat. Aturan empiris ini adalah aturan yang ditetapkan sebagai panduan dalam pengembangan obat. Yang pertama dari segi kelarutan, bahwa zat kecil dan agak larut dalam air bisa masuk dan keluar pori-pori, masuk dan keluar dari sel melalui transmembrannya. Kemudian yang kedua, agen polar lainnya dibawa masuk dan keluar sel oleh protein. Jadi bagaimana obat itu bisa masuk dan keluar? Ini melalui protein yang ada pada membran. Dan biasanya keluar masuk dari molekul tersebut ini melewati protein yang berkaitan dengan penggunaan ATP, jadi membutuhkan energi. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada blood-brain barrier, yang biasanya tidak mudah ditembus oleh asam amino netral. Kemudian ada molekul yang larut sebagian dalam air dan sebagian larut dalam lemak, artinya dia punya sifat hidrofobik dan hidrofilik.
Nah, ini adalah masuk ke kategori senyawa amfifatik. Ini dapat melewati membran melalui difusi pasif dan didorong ke arah konsentrasi yang rendah. Kemudian dalam sel yang melapisi saluran usus, molekul dengan karakteristik ini mungkin saja masuk ke darah melalui membran sel. Dan yang terakhir, molekul dengan kelarutan air yang sesuai, ukuran kecil, bentuk kompak, ini dimungkinkan dapat masuk ke dalam darah antar sel. Nah, ini adalah beberapa aturan, nanti bisa dibaca pelan-pelan dan coba dipahami kembali. Oke, nah selain itu aturan empiris tadi juga ada yang kita sebut sebagai Lipinski rule. Lipinski rule of 5. Artinya di sini bukan ada 5 aturan, tapi ada 4 kategori parameter yang mana kelipatannya itu 5. Nah, maksudnya apa? Kita lihat bersama-sama. Suatu obat itu dia harus memenuhi molecular weight kurang dari 500. Nah, di sini ada angka 5 lagi. Kemudian, dia harus bersifat pendonor ikatan hidrogen kurang dari 5. Artinya di sana hanya boleh ada 5 atom yang bersifat sebagai pendonor ikatan hidrogen. Kemudian untuk akseptor ikatan hidrogen itu kurang dari 10. Ini kelipatan 5 lagi. Dan yang terakhir log P. Di sini P itu adalah koefisien partisi antara yang hidrofobik dengan yang hidrofilik. Ini kisarannya dari -1. Jadi nilai C itu calculated log logaritma. Jadi C log P-nya itu berkisar di -1 hingga 5. Nah, hanya saya tidak bisa menuliskan langsung -1, -5, nanti dikira itu berhitung. Ini -1 hingga +5. Maksudnya apa toh Bu? Gitu. Nah, nih masing-masing satu. Tadi molecular weight itu menggambarkan berat molekul, sehingga semakin besar molekul, maka dia akan sifatnya menjadi semakin lipofilik. Dengan tujuan, kalau dia semakin lipofilik, maka dia bisa nanti menembus membran sel. Karena membran sel sifatnya kan dia ada bagian hidrofobik dan bagian hidrofilik. Tapi jangan besar-besar. Kalau terlalu besar, dia juga menjadi kesusahan nantinya pada saat menembus bagian dari membran sel yang hidrofilik. Sehingga berat molekulnya nilainya kurang dari 500. Nah, kemudian yang tadi calculated log P. Ini P di situ menggambarkan koefisien partisi. Koefisien partisi itu artinya kelarutan komponen ini di dalam 1 oktanol yang mewakili komponen nonpolar dengan air yang mewakili komponen polar itu dibandingkan nilainya sehingga kita dapatkan nilai koefisien partisi. Tentunya semakin tinggi nilai P-nya, dia menjadi sifatnya jauh lebih lipofilik, suka larut dalam komponen nonpolar atau lemak. Nah, kemudian yang ketiga di situ mencerminkan desolvasi molekul dalam lingkungan berair. Bagaimana molekul tersebut bisa bergabung satu dengan yang lainnya agar bisa melewati membran sel. Nah, terakhir, ketika lipofilisitas meningkat, molekul menjadi kurang selektif dan berikatan dengan target protein hidrofobik lain di luar yang ditargetkan, gitu. Nah, kemudian di sini untuk hydrogen bond donor atau disingkat HBDS
itu merupakan akumulasi jumlah dari gugus hidroksi dengan jadi OH dengan NH. Di sini kapasitas hidrogen, ikatan hidrogen itu bisa menyebabkan kesulitan. Di sini saya tulis merugikan perpindahan molekul ke dalam lingkungan nonpolar membran sel. Karena kan semakin banyak ikatan hidrogennya, maka dia akan semakin lebih suka untuk terlarut dalam kondisi atau lingkungan yang polar. Kemudian untuk hidrogen bond acceptority ini dilihat dari jumlah atom O dan nitrogennya. Oke, ini adalah contoh soal di mana kalian diminta untuk menentukan MW, kemudian HBD, HBA, dan ClOP. Tapi sudah diketahui komponennya, ada aspirin, penisilin, doxorubicin, dan eritromisin. Dengan nilai ClOP-nya sekian. Nah, ini contoh. Jadi yang pertama adalah aspirin. Tadi kita sudah lihat, Pak, ya, bahwa ClOP-nya 1,7. Nah, di sini diberikan struktur dari aspirin seperti itu. Dia mengandung 1 gugus karboksi, 1 dan 2 gugus karboksi, kemudian ada O, oksigen di sana yang sebagai ini gugus karboksi, ini gugus karboksilat, dan ini adalah gugus hidroksi. Jadi ada 3 gugus yang berikatan di situ. Nah, di sini ada molecular mass, ClOP, HBD, HBA, dan rule of 5 violation. Artinya pelanggaran dari aturan 5 ini. Di sini saya sudah berikan informasi mengenai molecular mass-nya, kemudian ClOP-nya yang kita ketahui dari nilainya 1,7. Nah, kemudian HBD yang merupakan akumulasi dari OH dan NH grup, jadi gugus hidroksi dan gugus aminonya. Di sini nggak ada aminonya, hanya ada gugus hidroksinya. Sehingga nilainya adalah 1. Kemudian untuk HBA merupakan jumlah atom O dan atom N. N-nya tidak ada, tapi O-nya yang diberi tanda merah. Ada nilainya atau jumlahnya ada 4. Nah, kemudian ini adalah rule of 5-nya, bahwa aturannya harus seperti ini. Nah, ini sudah terpenuhi atau belum? Ternyata setelah kita lihat bersama-sama di sini, aspirin itu telah memenuhi rule of 5. Ini nilai MW-nya kurang dari 500, ClOP-nya kurang dari 5, HBD-nya kurang dari 5, HBA-nya kurang dari 10. Oke. Nah, ini adalah contoh lain untuk penisilin. Nah, saya nanti minta kalian untuk coba dikerjakan di rumah. Apakah penisilin ini juga sudah memenuhi rule of 5 dari Lipinski tadi atau belum? Sehingga apakah memang ini sudah bisa benar-benar menjadi kandidat obat yang baik atau belum? Begitu. Oke, ini ada beberapa contoh untuk aturan-aturan apa saja yang bisa dipakai dalam pengembangan obat. Mungkin nanti saat adik-adik belajar dan membaca kembali itu ada juga rule of 3. Nah, dan aturan yang lainnya yang digunakan untuk penyempurnaan dari aturan yang sudah ada sebelumnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita masih ada waktu 6 menit. Biar nanti tiba-tiba tidak putus. Jadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau untuk yang terakhir tadi apakah sudah cukup jelas? Karena saya to be honest tadi ngebut. Bu, mau nanya. Gimana Berarti William?
Lipinski 5 rules ini tadi untuk kriteria obat yang baik ya. Iya, Ini berlaku untuk obat farmasi atau cuma biofarmaseutika aja untuk semuanya. semuanya? Iya, Lalu, jadi umum. oh, oke. Lalu, Lupa saya, Bu. oke, dari ingat-ingat dulu. Ya, jadi ini adalah aturan yang digunakan untuk semua obat. Nah, ini Bu. Itu tadi kan dia bilang ada 4 kelipatan dan itu rule-nya kan ada 5. 4 kelipatannya itu yang mana? Oh, ini loh. Jadi, ini ya dilihat namanya itu Lipinski Rule of Five. Nah, mungkin kalau kita melihat dari katanya itu berarti ada 5 aturan dong, gitu kan? Enggak. Di sini tuh aturannya tuh maksudnya aturan 5 itu kelipatannya 5. Jadi ada angka 5 di sana. Baik dari MW, kemudian donor ikatan hidrogen, asektor ikatan hidrogen, dan nilai C-log-P-nya. Sehingga di situ kalau kita lihat bareng-bareng di sini, contoh aspirin ini, rule of five-nya itu kan MB-nya itu harus kurang dari 500. Ya, 5-nya itu ya, Bu, sama 10. Ya, betul. Jadi angka 5 di situ loh. C-log-P-nya kurang dari 5. HBD-nya kurang dari 5. HbA-nya kurang dari 10. Kan kelipatan 5. Gitu. Jumlah ikatan hidrogen maksimal itu maksimal sama kurang dari sama dengan 5 ya? Iya, Ya, kurang oke. dari sama dengan 5. Kalau Jadi tadi mentoknya 5. di awal tuh kurang aja. Ya, Oh, yang kurang ini ya. ya, Bu. Nah, Udah, itu aja. ini. Ya, kurang dari sama dengan 5. Jadi hanya boleh mentok itu 5. Untuk semuanya. Kenapa? Karena tadi udah saya jelaskan, kalau molekular weight-nya terlalu besar, nanti buat masuk ke membran itu juga menjadi sulit. Karena bisa saja bagian lipofiliknya ini menjadi meningkat. Oh, Terus kalau C-log-P-nya juga tinggi, itu berarti kan artinya bahwa bagian dari log itu kan logaritma dari 10 pangkat minus 1 itu kan dia artinya minus 1 dan seterusnya. Nah, kalau C-log-P-nya tinggi itu juga tadi pengaruhnya ke sifat dari hidrofobik dan hidrofiliknya. Jadi harus dilihat di sini koefisien partisi itu. Calculated artinya yang sudah dihitung. Kalau pelanggarannya di MW-nya lebih besar daripada itu, apa yang terjadi? Nah, di sini kalau MW-nya semakin besar, itu kan artinya dia bisa jadi menjadi semakin lipofilik juga, karena kan hidrokarbonnya semakin tinggi ya. Nah, kalau lipofilik, artinya bagian membran sel itu kan ada bagian hidrofobik dan ada bagian hidrofiliknya. Nah, nanti dia terikat dengan bagian hidrofobiknya ini menjadi semakin kuat. Dan nanti menjadi susah untuk bisa dilepas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia semakin besar, padahal membran itu kan ada ukuran pori-porinya. Ada nilai maksimalnya untuk bisa masuk. Nggak semua komponen bisa masuk ke dalam atau melewati membran. Sehingga di sini maka ada batasan nilainya kurang dari 500. Nah, kemarin juga saat kita belajar tentang obat kimiawi dan obat biofarmaseutika itu kan ada batasannya. Berapa sih MW yang harus atau bisa digolongkan sebagai obat kimiawi dan MW yang bisa digolongkan sebagai biofarmaseutika gitu. Kalau maksudnya harus semakin lipofilik gimana? Harus di situ. Ini semakin besar molekul harusnya dia semakin lipofilik. Kenapa? Karena hidrokarbonnya semakin banyak.
Gitu. Ya, dia pasti semakin lipofilik kan, Bu. Iya, semakin lipofilik. Karena Nah, bingung ya. Kalau bahasanya mungkin harus semakin. Itu agak bingung. ya itu mungkin kalimatnya nanti saya perbarui ya. Artinya di situ semakin besar, karena molekul kan tadinya kecil. Kalau yang kimia itu kan biasanya kurang dari 200. Nah, harapannya kalau kurang dari 200, kemungkinan hidrofilik atau sifat kelarutan di airnya menjadi semakin tinggi. Sehingga dia menjadi nanti untuk bisa menembus membran susah, atau dia malah terionisasi. Nah, dengan harapan dia ditingkatkan MW-nya, lipofiliknya naik. Tapi ada batasannya, nggak boleh lebih dari 500. Kalau lebih dari 500, lipofiliknya atau sifat lipofiliknya akan menjadi lebih tinggi juga. Sehingga dia justru malah bisa berikatan dengan protein lain atau menjadi susah untuk menembus membran sel. Bisa ter-attach tapi tidak bisa tembus gitu. Oke, ini sepertinya waktu sudah habis ya. Karena udah jam 11.20 dan nanti jika misal ini putus, maaf karena mungkin digunakan untuk yang lain gitu. Saya masih buka kalau misal ada yang mau bertanya. Masih ada lagi? Mungkin sampai ini nanti 11.30 mungkin masih bisa ya. Kurang tahu juga. Gimana William? Masih ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Bu, boleh izin live karena ada kelas. Oh iya kan ada kelas jam 11.20 ya. Oke. Oke, kalau begitu kita tutup pertemuan hari ini dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan di-keep dan ditanyakan besok. Dan nanti untuk yang PR tadi, yang bagian belakang, silahkan dikerjakan masing-masing. Begitu ya. Oke, baik. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.